Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zalfa Karira dengan NIM terakhir 15. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jenis aliran fluida, aliran laminar versus turbulen, aliran kompresibel versus incompressible. Yang pertama, dari pengertian aliran laminar, dari hasil diskusi saya, yaitu merupakan aliran fluida yang bergerak dengan pola yang teratur dan mulus. Lalu partikel-partikel fluidanya bergerak dalam lintasan yang sejajar atau hampir sejajar tanpa adanya pencampuran antar lapisan. Lalu biasanya terjadi pada fluida dengan viskositas tinggi atau kecepatan rendah, dengan contoh seperti aliran darah di dalam pembuluh kapiler, aliran minyak dalam pipa kecil. Lalu ditentukan dengan bilangan Reynolds RE kurang dari 2000. Sementara itu, untuk aliran turbulen, yaitu merupakan aliran fluida yang bergerak secara tidak teratur dengan vortex atau ada pusaran, pencampuran antar lapisan, dan fluktuasi kecepatan. Lalu, untuk partikelnya memiliki lintasan yang tidak sejajar dan membentuk pola acak. Sementara itu, biasanya terjadi pada fluida dengan kecepatan tinggi atau viskositas yang rendah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada di aliran sungai dengan arus deras. Lalu untuk di teknologi itu ada di aliran udara di belakang sayap pesawat. Dan ditentukan dengan bilangan Reynolds atau RE lebih dari 4000. Perbedaan utamanya itu bisa disimpulkan bahwa aliran laminar itu teratur, tanpa pusaran, dan terjadi pada kecepatan rendah. Sementara aliran turbulen yaitu tidak teratur, terdapat pusaran, dan terjadi pada kecepatan tinggi. Yang kedua yaitu adalah aliran kompresibel versus aliran incompressible. Yang pertama, aliran kompresibel itu adalah aliran fluida di mana densitasnya dapat berubah secara signifikan sepanjang aliran. Lalu terjadi pada fluida gas dengan kecepatan tinggi, terutama saat mendekati atau melebihi kecepatan suara. Dalam analisis aliran kompresibel itu, perubahan tekanan sangat mempengaruhi perubahan densitas fluida. Lalu aliran udara dalam nozzle pesawat jet, gelombang kejut pada aliran supersonik merupakan contohnya di dalam dunia keseharian dan teknologi. Sementara untuk aliran incompressible itu adalah aliran fluida di mana perubahan densitasnya dapat diabaikan selama fluida mengalir. Dan biasanya diasumsikan untuk fluida cair dan gas dengan kecepatan rendah. Dan dalam perhitungan teknik, banyak fluida seperti air dan minyak dianggap incompressible karena perubahan densitasnya sangat kecil. Contohnya seperti aliran air di pipa rumah tangga, aliran minyak dalam sistem hidrolik. Bisa disimpulkan, perbedaan utama dari aliran kompresibel dan aliran incompressible adalah jika aliran kompresibel itu densitasnya berubah secara signifikan, biasanya pada gas berkecepatan tinggi, dan aliran incompressible itu densitas dianggap tetap biasanya pada cairan atau gas berkecepatan rendah. Lalu perbedaan antara aliran kompresibel dan incompressible dan aliran laminar dan turbulen itu terletak pada kategori jika aliran laminar dan turbulen itu berdasarkan pola aliran dan ketertiban gerakan fluidanya, sementara kalau kompres dan incompressible-nya itu adalah kategori berdasarkan kepadatan atau densitas fluida atau cairannya berubah selama aliran berlangsung. Lalu akan bertanya mengenai rumus yang dipakai dalam dua aliran tersebut. Yang pertama, ketika menghitung kecepatan fluida itu bisa menggunakan persamaan kontinuitas. Ini bisa untuk
digunakan pada aliran incompressible dan compressible, yaitu A1 V1 sama dengan A2 kali V2 dengan A adalah luas penampang dan P adalah kecepatan fluidanya masing-masing. Dan begitu juga jika perlu menambahkan faktor perubahan densitas, sama-sama kanan kiri dikali dengan densitas atau kerapatan rho, sehingga rho AV sama dengan rho 2 A2 V2. Lalu juga ada persamaan Bernoulli untuk aliran incompressible dan fluida ideal. Bernoulli ini merupakan hukum kekalahan energi untuk fluida yang bergerak, yaitu dengan persamaannya adalah P tekanan sama dengan setengah rho V kuadrat, rho-nya adalah densitas atau kerapatan, plus rho GH, G-nya adalah kecepatan gravitasi, H-nya adalah ketinggian fluida sama dengan konstan. Dan persamaan Bernoulli ini berlaku untuk aliran laminar dan incompressible, misalnya aliran air dalam pipa tanpa gesekan. Tapi jika alirannya turbulen, perlu menambahkan faktor rugi energi akibat gesekan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah bilangan Reynolds untuk memprediksi laminar versus turbulennya. Bilangan Reynolds ini digunakan untuk menentukan apakah aliran fluida bersifat laminar atau turbulen. Dengan rumus yaitu RE sama dengan rho VD per mu. Dengan RE-nya itu bilangan Reynolds, rho-nya adalah densitas fluidanya, V-nya kecepatannya, D-nya adalah diameter pipa, dan mu adalah viskositas dinamis fluidanya. Dan nanti hasilnya apabila RI-nya kurang dari 2000, maka aliran tersebut dikategorikan aliran laminar, dan jika nilai RE-nya lebih dari 4000, aliran tersebut dikategorikan aliran turbulen. Lalu yang nomor 4 adalah persamaan energi untuk aliran kompresibel termasuk efek perubahan densitas dengan persamaannya yaitu V kuadrat per 2 plus CPT plus P per rho sama dengan konstan. Dengan CP adalah kapasitas panas gas tekanan konstan, T suhu gas, H adalah entalpi spesifik, P adalah tekanan gas, dan V tentunya kecepatan. Sehingga kesimpulannya adalah untuk aliran incompressible, cairan atau gas dengan kecepatan rendah, gunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Lalu untuk membedakan aliran laminar versus turbulen, gunakan bilangan Reynolds untuk mengkategorikan aliran tersebut. Lalu untuk aliran turbulen perlu mempertimbangkan faktor gesekan dan kehilangan energi. Lalu yang keempat adalah untuk aliran kompresibel, gas berkecepatan tinggi, gunakan persamaan energi kompresibel karena densitas berubah. Dan setiap jenis aliran fluida memiliki perbedaan dalam cara menghitung kecepatan tergantung pada faktor seperti viskositas, tekanan, dan perubahan densitas. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.